Diberikan suku banyak Px sama dengan X kuadrat tambah Bx tambah C. Jika B dan C dipilih secara acak dari selang 0 sampai 3, 0 dan 3-nya termasuk, maka peluang suku banyak tersebut tidak mempunyai akar adalah. Bagi yang ingin mencoba soal ini, silahkan di-pause dulu videonya. Nanti kita samakan jawaban di akhir. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi suku banyak ini berbentuk persamaan kuadrat ya. Dan kita ketahui bahwa untuk persamaan kuadrat, mempunyai akar atau mempunyai solusi itu syaratnya jika D besar sama dengan 0. Itu mempunyai akar. Nah, jika D-nya besar dari 0 itu mempunyai dua akar real berbeda ya. Untuk D sama dengan 0 itu mempunyai akar kembar. Sementara untuk D kecil dari 0 itu berbentuk imajiner atau tidak mempunyai akar. Tidak memiliki akar ya. Nah, sesuai dengan yang ditanyakan di soal ini. Dia tidak mempunyai akar, maka yang akan kita gunakan nanti adalah untuk D kecil dari 0. Dan ingat bahwa D itu adalah rumus diskriminan. Diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat kurang 4AC. Maka kita akan gunakan D kecil dari 0. Jadi di sini A-nya itu 1, B-nya itu B, dan C itu C. Jadi tidak mempunyai akar, maka berlaku B kuadrat kurang 4AC itu kecil dari 0. Jadi B-nya itu B, jadi B kuadrat dikurangi 4, A-nya itu 1. Ini sebagai 1 ya, dan C adalah C, kecil dari 0. Jadi kita dapatkan B kuadrat min 4C kecil dari 0. Kalau kita pindahkan, maka kita peroleh B kuadrat kecil dari 4C. Nah, kita buat di sini, berarti B kuadrat per 4 itu kecil dari C. Ingat kalau kita pindah posisi, letak C-nya di depan saja, berarti si C itu besar dari ya. Yang awalnya kecil dari menjadi besar dari karena pindah posisi ya. Jadi C besar dari B kuadrat per 4. Atau lebih mudahnya kita tuliskan saja C lebih besar dari 1/4 B kuadrat. Nah, ini untuk syarat tidak mempunyai akar. Langkah selanjutnya kita akan gambarkan untuk C besar dari 1/4 B kuadrat dalam bentuk grafik gitu ya. Dengan cara bayangkan C ini sebagai sumbu Y dan si B ini adalah sebagai sumbu X. Kita akan coba gambarkan pertidaksamaan berbentuk parabola jadinya. Ini parabola yang terbuka ke atas. Coba kita gambarkan terlebih dahulu. Berikut sudah kita gambarkan grafik parabola C sama dengan 1/4 B kuadrat. Nah, sekarang kita ingin menentukan daerah mana yang besar dari dan daerah mana yang kecil dari. Kita sepakat daerah yang besar dari, ini kan C besar dari 1/4 ya. Itu yang daerah besar dari itu yang tidak mempunyai penyelesaian, tidak mempunyai akar, dan kalau daerah yang kecil dari yang mempunyai akar. Nah, sekarang kita tinggal uji coba saja. Ini gambar garis C sama dengan 3 itu berdasarkan selang yang ada di sini ya. Dan untuk garis B sama dengan 3 juga berdasarkan selang di sini. Nah, jadi kita uji coba, kita pilih salah satu titik, misalnya titik 1,1. 1,1 itu berada di dalam parabola. Jadi kita akan tentukan nanti mana daerah yang besar dari, mana daerah yang kecil dari. Nah, 1,1 kita substitusikan ke persamaan parabola ini, 1 dengan 1, berarti B-nya 1, C-nya 1. Apa yang terjadi? 1 sama dengan 1/4 kali 1 kuadrat. Jadi apa hubungan antara 1 dengan 1/4? Bahwa 1 lebih besar dari 1/4. Maka dapat kita simpulkan, daerah yang di dalam parabola ini, itu adalah daerah yang besar dari. Sementara daerah yang di luar parabola itu adalah daerah yang kecil dari. Nah, kita sepakati seperti itu ya. Maka untuk mencari peluangnya nanti kita akan membandingkan daerah yang tidak mempunyai akar ini, berarti daerah yang di sini. Oke. Daerah yang diarsir sebelah sini. Nanti kita bandingkan dengan daerah yang kecil dari yang di luar ini.
Jadi daerah sini luasnya itu adalah 3 kali 3 ya, berbentuk persegi. Kita akan mencari luas daerah arsiran ini. Untuk mencari luas daerah arsiran ini, kita akan gunakan integral. Tetapi di video sebelumnya Bapak sudah menunjukkan cara cepat mencari luas daerah di bawah kurva yang berbentuk parabola ini. Nah, pada daerah arsiran ini terdapat dua bagian ya. Ketika B-nya itu 3, maka C sama dengan 1/4 kali 3 kuadrat, berarti C sama dengan 9/4. 9/4 itu berarti 4, 2, 1 berarti 2/4. Berarti di sini ya. Lebih kurang 2/4 di atas garis 2 sedikit. Lebih kurang di sini. Terdapat dua daerah. Daerah yang pertama adalah yang ini, luas 1, dan ini adalah luas 2. Nah, kita coba cari masing-masing luas terlebih dahulu dengan cara cepat. Boleh gunakan integral, boleh juga gunakan cara cepat. Tetapi di sini kita gunakan saja cara cepat untuk mencari luas daerah 1 dan luas daerah 2 ini. Pertanyaannya, kenapa terbagi menjadi dua daerah? Karena jika kita masukkan ketika C-nya tepat di 3, selangnya kan dari 0 sampai 3 ya. Kalau kita masukkan tepat C-nya 3, maka nilai B akan keluar dari selangnya. Karena kita dapatkan di sini 3 sama dengan 1/4 B kuadrat. 1/4 B kuadrat berarti B kuadrat sama dengan 12 ya. Berarti akar 12 itu lebih dari 3, menyebabkan B akan keluar dari selang. Maka tersekat di daerah untuk B sampai 3 saja, karena selang B sama C itu dari 0 sampai 3. Kalau kita paksakan ketika C-nya tepat 3, maka ketika C tepat 3, nilai B-nya itu lebih dari 3, di luar dari selang yang ini. Maka daerah yang di sini tidak terhitung daerah yang kecil yang ini. Daerah yang Bapak tandai 3 buah titik ini tidak akan terhitung daerah yang kecil ini. Terdapat luas 1 dan luas 2. Coba kita hitung luas 1 terlebih dahulu. Luas yang pertama itu berbentuk persegi panjang ya. Panjangnya itu adalah 3 dan lebarnya itu yang ini ya. Nah, berapa lebar yang ini nih? Coba perhatikan bahwa dari sini ke sini 3. Kemudian dari sini ke sini adalah tadi kita dapatkan 9/4 ya. Kita substitusikan ketika B-nya tepat 3. B-nya tepat 3, berarti kita peroleh 1/4 kali 3 kuadrat, berarti 9/4. Berarti tinggi sampai ke sini itu adalah 9/4 ya. Maka luas yang pertama itu panjang kali lebar. Panjangnya itu 3 kali lebarnya itu adalah dari sini ke sini 3 dikurangi dengan dari sini sampai ke garis yang di sini, yaitu 9/4. Jadi luas yang pertama itu adalah 3 dikali 12 dikurang 9 berarti 3/4 ya. Berarti luas yang pertama itu adalah 9/4. Nah, untuk luas yang kedua, itu bisa kita pakai cara cepat. Ada yang pakai integral, boleh kita gunakan cara cepat saja. Yang mana untuk luas daerah yang kedua ini yang luas 2, kita pakai saja 2/3 PQ ya. Bagi yang belum lihat pembuktian cara cepat ini, silahkan cek di playlist. P itu yang mana adalah yang panjang yang ini. Panjangnya itu adalah 3. Itu P itu adalah 3, berarti 2/3 kali 3. Sementara Q-nya itu adalah ketinggiannya. Ketinggian dari sini sampai ke sini adalah 9/4 ya. 9/4. Nah, sehingga kita dapatkan nilai L2-nya itu adalah 18, 2 kali 9 ya. 18/4. Nah, sehingga luas arsiran ini, luas yang daerah yang di sini atau yang tidak mempunyai akar ini. Jadi pertanyaannya adalah peluang suku banyak tersebut tidak mempunyai akar. Jadi luas daerah di arsir ini adalah yaitu 9 tambah 18/4 berarti 27/4 luasnya. Kita akan mencari peluang ya, berarti NA per NS. NS itu yang mana? NS itu yang ini. Keseluruhan bagian yang di selang ini dari 0 sampai 3 untuk B sama C. Nah, yang luas NS-nya itu adalah berbentuk 3 kali 3 ya.
Berarti NA-nya itu adalah 27/4, sementara NS-nya adalah 3 kali 3, yaitu 9. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS. Berarti 27/4 dibagi dengan NS-nya, yaitu 9. Nah, 9 sama 27 habis, sisalah di sini 3. Sehingga peluang polinomial atau suku banyak tersebut tidak mempunyai akar, peluangnya adalah 3/4. Ada di option yang B.